Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya awarin dengan pantun ya. Ya Kak. Mengikat koran dengan tali. Cakep. Dari Kediri. Cakep. Sebelum kita mulai, terima kasih sudah gabung di sini. Hari ini malam yang berkah 5 November 2021. Semoga kakak dan sinyal PCM sehat dan barokah ya. Amin. Amin. Saya itu akan kakak di flyer PCM yang luar biasa dalam PCM video talk. Nah, kali ini kita akan menggali dan mengetahui lebih banyak tentang koperasi kebanggaan kita, yaitu Kisel. Kita punya waktu sampai pukul 9.30 ya kakak ya. Kami mewakili insan PCM mengucapkan happy anniversary Kisel Group yang ke-25. Semoga kita selalu berusaha menghadirkan semangat inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan performansi Bayan Infinity. Amin. Mungkin di sini kakak-kakak ya Kisel sendiri adalah koperasi militer Komsel yang beromset triliunan ya, yang menjadi prototipe koperasi modern oleh Menkop dan UKM ya. Saat ini telah hadir Kak Suryo Hadianto atau biasa kita panggil Oyo sebagai ketua pengurus atau CEO Kisel. Selamat pagi, Oyo. Pagi. Ya. Juga kakak dari Kisel yaitu Kak Oksendi sebagai GM tradisional Kisel, kemudian Kak Eva Marlina sebagai GM modern Kisel, dan Kak Anggi Revo sebagai Korkom. Nah, kalau Om Uya itu dulu adalah guru saya nih waktu masih di channel Operation Subagud. Saya banyak belajar dari beliau untuk kasih dan partnership ya Om ya. Sehat-sehat Om ya. Yang ini 70% Om Uyo dikalangi oleh teman-teman milenial. Mungkin mudah-mudahan sudah menjadi anggota Kisel semua ya. Nah mungkin teman kalau ada yang nanya silakan nih tentang bisnis Kisel dan semuanya silakan nanti gitu kan. Terus untuk tambahannya hari Rangka Kisel kita sediakan untuk 5 penanya. Yang terbaik masing-masing dasar link aja 200.000 ya kakak ya. Terus kemudian untuk waktu terdebat silakan Om Uyo, silakan monggo. Oke. Terima kasih. Tentunya yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan di PCM gitu. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah kita bisa ngobrol santai lah pagi ini ya. Semoga kita juga selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat iman serta penuh keberkahan di hari ini gitu. Mungkin pagi ini tadi seperti disampaikan Pak Ito, Kak Ito gitu ya, Mas Ito kalau saya panggil gitu, itu share terkait dengan highlight Kisel apa yang dilakukan terakhir dan bagaimana sih sebenarnya Kisel saat ini, dan nanti kita juga sampaikan karena terkait dengan PCM ya nanti bagaimana sih bisnis tradisional dan modern channel kita gitu. Nanti terus setelah itu kita ngobrol santai untuk tanya jawab gitu ya. Mungkin saya mohon izin untuk screen share lah ya untuk file saya gitu ya. Nggak mau nggak? Advanced option. Sebentar. Kok nggak mau nggak dari tempat sini gitu? Coba share lagi Pak, udah di open share screen-nya. Oh iya, oke sekarang ya. Tadi belum ya. Sorry. Oke, sekarang saya coba.
Kok nggak mau only host? Sambil menunggu Kak Uyo mempersiapkan, kakak silakan via chat juga bisa kakak ya. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaan atau mungkin yang akan ditanyakan oleh kakak di chat ya. Makasih. Kok belum mau ya untuk screen share ya? Coba. Oh ini udah ya, oke udah. Kita coba. Bentar. Oke, share. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah Om. Oke, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sebenarnya gambaran Kisel saat ini. Sebenarnya kita sendiri saat ini sudah menjadi koperasi kelas dunia. Ini juga berdasarkan World Class Monitoring gitu ya. Jadi ada monitoring koperasi-koperasi kelas dunia itu yang ada di Eropa, dan juga dijadikan prototipe koperasi modern oleh pemerintah, dalam ini oleh Kemenko UKM gitu ya. Nah, bagaimana Kisel saat ini? Mungkin beberapa hal saya akan sampaikan. Perjalanan menjadi world class kooperatif. Pertama nanti bagaimana sih sebenarnya semangat kita mendirikan Kisel itu apa saja nanti saya akan sampaikan perjalanan Kisel. Terus juga sebenarnya kita juga alhamdulillah bisa melalui krisis dan era yang sulit dan berat lah di 2018-2020. Terus juga bagaimana strategic framework kita. Dan ini semua tentunya bisa kita lalui dengan melakukan transformasi, dalam hal ini ada 3 hal, yaitu digitalisasi, transformasi anak usaha, dan juga transformasi di people sendiri gitu. Kita ingin mereka menjadi high impact talent lah gitu. Nah, satu-satu saya sampaikan terkait dengan semangat pendirian Kisel. Sebagaimana ketahui bahwa Kisel kita dirikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Telkomsel, sehingga kesejahteraan karyawan Telkomsel terus meningkat, baik itu gaji, insentif, THR, ada Jasprot, dan tunjangan lainnya lah itu terus naik. Yang kedua tentunya menjaga performansi bisnis Telkomsel, jadi balancer. Jadi pada saat situasi sulit atau krisis, biasanya kita siap menjadi balancer sehingga performansi tetap terjaga dan kesejahteraan karyawan Telkomsel juga tetap terjaminkan gitu. Terus yang ketiga tentunya kita ingin menghadirkan layanan anggota dan karyawan. Yang keempat, ada peluang bisnis di situ, sekaligus juga membantu anggota atau karyawan atau pensiunan yang ingin berbisnis juga mengkolaborasikan bisnisnya gitu, sehingga Kisel tumbuh, bisnis-bisnis anggota, karyawan, dan pensiun juga bisa tumbuh. Yang kelima, kita ingin mewujudkan Kisel menjadi perusahaan besar kelas dunia dan tempat bekerja bagi anak cucu kita serta idola para profesional gitu. Ini juga bukan suatu yang mimpi, karena kita sekarang sudah menjadi koperasi besar. Bahkan kalau kita berbicara kelas, kalau kita koperasi ya, dibanding korporasi aja kita sudah banyak jauh lebih besar dari mereka gitu. Itu kita bandingin ya jauh-jauh lah dengan Telkom Group aja, kita majority mereka hampir nggak ada yang lebih besar dari kita, kecuali mungkin Vinet gitu. Dan untuk kesejahteraan juga kita sudah usahakan meningkat gitu, minimal sekarang kita compare dengan bank lah itu untuk karyawan-karyawan kita. Nah, ini sekilas jurni perjalanan Kisel. Untuk merimain teman-teman, kita sendiri berdiri 23 Oktober, tadi disebut Mas Ito gitu. Kita memang baru ulang tahun yang ke-25 gitu, ulang tahun perak gitu ya. Dan saat itu ada 14 koperasi Kisel di berbagai wilayah, di masing-masing berbadan hukum, karena kita terlahir di masing-masing regional waktu itu gitu. Dan dalam perjalanannya kita melebur menjadi koperasi primer berpusat di Jakarta gitu. Karena dulu kita pagi hari itu bekerja sebagai karyawan Telkomsel, sore harinya kita baru merangkap menjadi karyawan Kisel, dan perjalanannya bisnis sudah semakin besar, kita tidak bisa begitu lagi,
sehingga kita putuskan untuk melebur menjadi satu, sehingga mempunyai kekuatan nasional dan juga bisa mempunyai standar, dan kita bisa meminta kepada manajemen untuk kita bisa pengurus lah, terutama untuk full bekerja di Kisel membantu pertumbuhan bisnis Telkomsel, kira-kira gitu. Jadi semua badan-badan hukum yang ada di wilayah-wilayah itu kita lebur, tidak ada lagi, menjadi satu Kisel terpusat di Jakarta. Nah, dalam perjalanannya sekarang kita juga sudah mempunyai 11 kantor wilayah, karena bagaimanapun Kisel ini mirroring dengan Telkomsel persis, ada 11 regional, kita juga mempunyai 11 kantor wilayah. Sekarang kita juga sebut regional. Terus di mana ada branch Telkomsel, kita juga ada kantor cabang, atau kita sekarang juga sebut branch lah gitu. Dan untuk karyawan mungkin kita lebih sedikit banyak dibanding Telkomsel, karena sekarang kita sekitar 7.000 karyawan, organiknya sekitar 700, proyeknya sekitar 6.000 lebih lah gitu. Nah, 2018-2020 kita sudah mulai melakukan berbagai transformasi, karena saya ingat sekali waktu mau ke sini sebenarnya, waktu itu kan saya juga sudah fit and proper lah gitu, disuruh jadi direktur di Telkom Group lah gitu, di Telin gitu ya. Terus saya minta sebenarnya ke Pak Riri untuk ke Kisel, dan sebenarnya awalnya juga tidak diperbolehkan, karena ngapain ke Kisel, kan sebentar lagi juga tutup katanya gitu. Karena kan bisnisnya sangat konvensional, tradisional, dan nggak punya resource itu, baik itu finance, itu orang gitu, baik itu teknologinya juga gitu. Ya, saya coba yakinkan, dan saya punya konsep gitu bahwa saya ingin membangun digital business ecosystem untuk merubah gitu ya Kisel, new Kisel gitu, untuk bisa masuk dan berkompetisi menghadapi era industri 4.0. Saya jelaskan, saya akan bangun platform, channel, dan juga aplikasi yang nanti kita bangunkan satu API Hub Gateway untuk kita connect-kan ke mitra kita gitu, sehingga mereka bisa menikmati keseluruhan bangunan digital ecosystem kita gitu. Dan itu yang membedakan adalah API Gateway itu selama ini mereka hanya satu IPS, satu aplikasi. Kalau kita nanti cukup dengan satu API Gateway itu, semua platform dan aplikasi kita bisa dinikmati oleh mitra-mitra kita. Dan dengan begitu Pak Rio, kalau gitu kita salaman, coba dikasih satu dulu inilah gitu sama Pak Endi waktu itu, bisnis untuk membuat digitalisasi di Kisel ini, sama coba mendigitalisasi, bikin dashboard untuk waktu itu saya suruh bangun di Sentul, itu ada warehouse gitu. Ya saya terima, terus akhirnya ya salaman, kira-kira saya diperbolehkan untuk ke Kisel gitu. Gitu. Dan waktu berjalan kita juga sudah masuk nomor 94 di dunia gitu, terus juga menjadi prototipe koperasi modern, karena memang kita sudah bertransformasi siap di industri 4.0 gitu. Dan bisnis juga sudah masuk ke 6 triliun gitu. Sebelumnya memang 2017 sudah 5 triliun, kita masuk 6 triliun, dan di tahun ini kita sepertinya over dari 7 triliun gitu. Mungkin sekitar 7,3 di akhir tahun ini gitu. Dan alhamdulillah memang di posisi pandemi, posisi krisis ini, kita juga bisa tumbuh lah itu, kita bersyukur gitu. Di sekitar kita, lingkungan kita banyak yang berkurang karyawan, terus juga gaji dipotong, bahkan tutup, kita sendiri malah tetap tumbuh, dan kesejahteraan karyawan serta SAU juga bisa meningkat. Oke, saya cerita sedikit tentang 2018-2020, memang menjadi periode yang sangat berat dan sulit. Saat itu industri telco menurun lah, teman-teman rasakan itu, bahwa dari double digit, setelah itu kita mulai kesulitan 2017, 18, 19, dan 20 ini gitu, yang kita bisa tumbuh terus. Sekarang sulit sekali untuk tumbuh pun gitu, kalaupun tumbuh dikit, kalau nggak kadang-kadang minus. Itu terasakan juga di kita. Yang kedua juga bisnis Kisel merugi besar di sebelumnya, karena teman-teman tahu juga pada saat Telkomsel kesulitan, juga teman-teman ada NSP, ARP gitu, dan SA yang sekarang sudah berkurang ini, kita tertekan bahkan hampir rugi sekitar 100 miliar di situ. Dan setelah saya kaji, kita benahi, kita bisa positif di
kechannelan ini atau kita sebut esensi di kita, tetapi ternyata bisnis yang lain juga kita mengalami kerugian, yaitu bisnis telco dan GS-nya gitu ya, general service-nya juga ternyata itu kita benahin semua, alhamdulillah juga bisa sehat kembali. Terus juga beban bisnis lalu karena dulu memang teman-teman itu kadang-kadang melakukan suatu perhitungan RAB dan juga pengakruan revenue, tapi bebannya juga tidak dilakukan pembebanan saat itu, sehingga beban-beban itu jatuh di tahun-tahun sekitar 2018-2020. Itu juga kita coba benahi gitu, sehingga sekarang kalau kita perform itu ya benar-benar perform dan cash flow-nya juga sangat terjaga. Terus juga transformasi di anak usaha gitu. Nah, ini juga sesuatu hal yang harus kita jalankan di 2018 karena juga amanah teman-teman anggota, bahwa sekarang nanti saya akan cerita di Indo itu hanya berbicara bisnis kediliran lah gitu ya, dan packaging gitu, sisanya semua di anak usaha. Terus juga implementasi NCRS SAP Telkomsel ini juga tantangan tersendiri karena awal-awal NCRS juga beberapa kendala. Kalau SAP itu ada delaying waktu, kita tidak menerima pembayaran sekitar misalnya 2 bulan, 3 bulan, itu cukup mengganggu di cash flow. Terus juga pandemi dan krisis ekonomi gitu. Nah, alhamdulillah kita berhasil mensolusi gelombang ujian tersebut dan melakukan perbaikan dari si people, prosedur, dan teknologi sebenarnya. Ini dari people kita juga mulai enhance kompetensi dan capability teman-teman. Kita juga melakukan sertifikasi terhadap fungsi-fungsi tertentu yang memang harus sertifikasi. Kita mulai mapping terhadap resource kita dan juga PEO itu kita pengen permanent employee optimization, kita optimalkan berdasarkan passion-nya mereka, berdasarkan kemampuan mereka, akademis mereka, dan lain-lain. Dan juga kita membangun suatu organisasi yang memang benar-benar efektif dan koordinatif mirroring dengan Telkomsel seperti apa gitu. Dan kita juga mulai hiring karena kita sehat gitu, global talent dan digital capability itu mereka juga tertarik. Ada beberapa teman-teman yang tadinya kerja di luar, kita coba hire, mereka tertarik dan mau bekerja karena memang berkumpul dengan keluarga. Beberapa kita dapatkan, ada yang beberapa sudah bekerja di 8 negara ada, ya dari 4 negara, dan mereka mau bergabung dengan Kisel ini gitu. Dan juga tentunya reward and punishment kita berikan kepada teman-teman sekarang. Prosedur juga gitu, kita mulai dari membuat RAP karena standar itu masuk ke RKAP, implementasi seperti apa, dan kita pastikan bahwa semua apa yang kita lakukan sekarang melalui pembuatan RAP yang benar dan nantinya terkawal dengan baik di implementasinya, sehingga benar-benar performansi kita adalah performansi yang sudah berbasis RAP dan performansi serta cash flow-nya sendiri terjaga. Dan juga kita menjaga working capital gitu dan cash flow planning, ini tentunya penting sekali, hingga semua prosedur ini kita pastikan dengan ISO. Jadi semua kita buatkan mekanisme dan prosedurnya, setelah itu kita pastikan bahwa semua yang kita bangun ini sudah berbasis sertifikasi internasional, yakni ISO 9001/2015 yang sudah kita dapat, dan sekarang kita berproses, moga-moga tahun ini kita juga bisa mendapatkan 27001, yakni Information Security Management System lah gitu. Karena ini suatu hal yang wajib di era industri digital ini, dan stage 1 kita lalui, tinggal kita stage 2 dan mendapatkan sertifikasi. Dan tentunya dari sisi teknologi kita juga terus kembangkan, baik itu yang sifatnya support maupun bisnis gitu, sehingga di pekerjaan kita dimudahkan, di bisnis kita juga bisa berkompetisi kira-kira. Nah, kita juga sukses membangun digital business ecosystem dan dijadikan prototipe koperasi modern oleh pemerintah. Ini membuat Kisel lolos dari krisis, bahkan rebound tumbuh luar biasa, serta berdaya saing di era ekonomi digital. Dan kita lihat dari 2018, 2019, 2020, revenue dan net income kita juga tumbuh. Dari yang awalnya 2018 itu 5,8, 2019 meningkat menjadi 6,2 triliun, dan 2020 itu menjadi 6,8 triliun, dan insya Allah di tahun ini menjadi 7,3 triliun. Dan revenue dari yang sebelumnya merugi sudah mulai positif, 2018 2,7, dan meningkat menjadi 23,4 miliar 2019, dan 2020 sudah berbicara growth
net income dan SHU-nya double gitu. Dan tahun ini sebenarnya kita juga tinggi sekali, hampir di 60 miliar, cuman teman-teman tahu dan mendengar mungkin ada case-case aneka yang kita harus benar-benar sebagaimana tadi tujuan kita didirikan itu, kita harus membantu Telkomsel semaksimal mungkin supaya karyawan secure, perusahaan juga secure, tidak ada masalah dengan FKDOP maupun manajemen transport atau rental mobil, itu juga kita lakukan. Dan mungkin kita agak tertekan sedikit di net income karena beberapa kita juga mulai cover dulu lah permasalahan-permasalahan di Telkomsel, tapi insya Allah masih tetap bagus dari sisi net income maupun di sisi revenue. Nah, ini case strategic framework Kisel sebenarnya dari sisi visi misi kita ingin terus menjadi the best world class kooperatif di Indonesia lah ya. Kita memang sudah menjadi yang pertama di Indonesia dan terus lead menjadi koperasi yang dijadikan prototipe koperasi modern dan juga aset negara oleh Pak Presiden dan juga Kementerian. Dan untuk misi kita terus ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan berkontribusi terhadap perkembangan perkoperasian Indonesia. Terus juga kita ingin menjadi strategic partner dan mengimplementasikan digital business solution berstandar internasional. Untuk strategic program, baik itu support dan bisnis, yang bisnis itu tentunya kita ingin selalu securing existing bisnis. Yang kedua, kita memperkuat bisnis utama. Yang ketiga, bisnis ekspansi, tidak hanya di Telkomsel, di luar kita juga sudah banyak. Yang ketiga ini adalah kunci adalah digital business solution, ini adalah bisnis yang memang kita harus terus kembangkan ke depan. Dan untuk supportnya, kita selalu membangun strategic partnership untuk improve value-added service business. Kita juga terus membangun people organisasi capability, kita selalu mengimplementasikan cost leadership, dan tentunya kita membangun environment control, karena bisnis ini end-to-end, dari kita pertama melakukan sampai uang itu terkolek, itu harus aman dan sesuai dengan aturan-aturan internal yang lurus dengan eksternalnya. Dan tentunya ini semua kita harapkan untuk bisa mengamankan target dan kita break revenue di 8 triliun di tahun depan begininya. Oke, nah untuk menjadi the best world class operatif Indonesia, kita juga terus menjalankan transformasi melalui 3 hal, yaitu digitalisasi, anak usaha, dan juga people gitu ya. Nah, terkait dengan digitalisasi, di sini kita membangun Kisel system yang di dalamnya seperti ada wallet, kalau bisa membayangkan, dan sistem kita terkonek dengan seluruh aktivitas pelanggan kita, baik melalui aplikasi, melalui smart ATM, melalui edisi, ataupun melalui Android with NFC, terus juga melalui QR code, vending machine, dan berbagai hal aktiviti apapun, yang dimana semua aktiviti itu dikoneksikan oleh sistem kita ke seluruh server base e-money bank, e-money non-bank, terus juga server base pulsa dan PPOB, server base e-commerce, dan mungkin server base bisnis yang lain, sehingga semua ini bisa live dan semua mendatangkan pendapatan 24 jam gitu. Kira-kira itu yang kita bangun sekarang. Nah, dengan ini tentunya akan menjadikan Kisel memiliki daya saing di era ekonomi digital. Apa yang kita bangun kira-kira seperti ini, Kisel Digital Business Ecosystem-nya itu kita bangun platform, channel, dan aplikasi. Ya, untuk platform sendiri kita membangun ada Kisel Switching gitu, terus juga ada host to host PPOB, ada corporate application system, startup platform, fintech, marketplace, IoT, smart city gitu. Terus channel-channel juga kita bangun gitu, dari outlet, cluster, merchant, modern channel, corporate, community, bank, koperasi dan UMKM, e-commerce, dan juga device. Dan aplikasi-aplikasi turunan dari platform-platform itu juga kita sudah bangun banyak sekali, dan semua ini sudah kita bikinkan suatu IP gateway yang insya Allah di akhir tahun maupun di awal tahun sudah semua terimplementasi dan terkonek dengan semua mitra kita, dan mereka bisa menikmati semua digital ekosistem kita gitu. Oke, ini yang akan membuat Kisel tetap tumbuh di era pandemi dan krisis ekonomi, bahkan semakin kokoh menyongsong bisnis masa depan. Nah, terkait dengan transformasi yang kedua setelah tadi digitalisasi adalah transformasi di anak usaha. Kita sendiri sudah berbicara pertama kali memapping sebenarnya bisnis Kisel itu apa sih fokusnya gitu.
Ada yang namanya traditional channel tadi, modern channel, dan juga ada card production atau packaging. Ada juga yang HR supply, HR service management, ada juga yang event organizing, tour and travel, ticketing, media kreatif. Ini kita semua lihat ada transportasi, culinary, building management, GS, IT, digital solution juga terkait dengan telco dan manajemen provider lah ya, terkait dengan power engineering juga di sini. Nah, ini kita harus pastikan semua bis yang ada di kita itu yang handle nanti siapa gitu. Jadi untuk traditional channel itu kita di holding, itu kita esensi namanya gitu. Terus juga untuk yang lain-lain kita luruskan dengan semua anak usaha kita. Kita punya ada KAM gitu. Terus juga ada Kinaria travel, juga ada Kinaria Piranti gitu. Ada juga Kinaria Solusi, juga ada Kinaria Utama Teknik gitu. Nah, kita bersinergi di sini dalam rangka melakukan suatu fokus bisnis sekaligus empower bisnis dan juga mengembangkan di teritori gitu. Tadinya semua anak usaha ini berpusat itu kita kembangkan semua dengan resource-nya KISEL yang ada tersebar di seluruh Indonesia gitu. Dan semua kita lengkapi dengan izin, lisensi di sini dan juga sertifikasi. Dan ke depan itu semua anak usaha akan masuk dalam suatu environment KISEL Group gitu, tentunya dengan atmosfer lah ya, kekoperasian itu ya kebersamaan gotong royong. Di holding itu nanti cuma ada member service dan esensi, yang lainnya ada di anak usaha yang juga akan berkembang di seluruh wilayah dan juga disupport oleh pusat kira-kira gitu. Ini sudah jalan semua. Dan ini akan menjadikan KISEL Group dikelola menggunakan organisasi yang efektif dan profesional, sekaligus memungkinkan melantai di bursa saham. Gitu. Nah, kalau koperasi nggak bisa melantai di bursa saham, kalau anak usaha bentuk PT itu memungkinkan melantai di bursa saham. Gitu. Nah, untuk transformasi di people gitu, kita ingin mendapatkan best people gitu, yang kompeten tentunya, yang kompetitif gitu dan inovatif. Kita juga expert atau yang bersertifikasi gitu, dan juga mereka punya digital capability dan global perspektif, karena bagaimanapun di era bisnis yang sekarang kita tidak bisa membuat pemisahan lokal dan global gitu. Semua sudah melting, borderless gitu, yang kalau saya melihat kalau teman-teman nanti di KISEL itu akan dilihat bahwa setiap hari juga saya pikir dulu di KISEL enaknya agak santai dengan mitranya ini. Enggak juga, saya pertama kali juga meeting ada dengan Hitachi, ada juga dengan India, ada juga dengan Rusia, Rumania gitu. Jadi banyak hal, Finlandia gitu, banyak mitra-mitra kita yang juga dari luar juga gitu. Jadi akan tidak ada bedanya waktu kita di Telkomsel dengan di KISEL gitu, bahkan akan lebih sibuk karena dulu kita fokus di pekerjaan kita, kalau kita sekarang merunning bisnis gitu. Jadi mitra-mitra kita, mitra-mitra nation dan juga global. Dan semua hal yang terkait dengan best people itu kita juga lengkapi dengan the best culture lah ya gitu, karena mereka berasal dari berbagai macam asal muasalnya mereka. Kita pengen mereka mempunyai satu culture, yaitu beyond dari selalu berpikir lebih, yaitu terus fokus, integrity tentunya, respect, service excellence, dan juga totality itu. Dan the best people yang diikuti dengan the best culture ini kita juga akan lengkapi bahwa best organisasinya, tadi organisasi yang efektif gitu, terus juga the best strategi, terus juga the best innovation gitu, dan juga tentunya ini paling penting adalah the best execution, dan ini semua akan membuat KISEL menjadi the best world-class kooperatif di Indonesia. Nah, dengan program transformasi digitalisasi, anak usaha, dan SDM yang 3 tadi, dan pengolahan bisnis yang profesional, bersertifikasi manajemen mutu standar internasional ISO 9001 dan ISO 2701, tentunya semakin memantapkan langkah KISEL sebagai koperasi kelas dunia yang terpercaya di era globalisasi dan ekonomi digital. Ini sertifikasi kita yang sudah kita dapatkan, ini yang sudah masuk ke stage 2, insya Allah segera kita juga dapatkan, dan lengkaplah kita bahwa apa yang kita lakukan sudah melalui suatu tatanan mekanisme yang berstandar kelas dunia lah, bersertifikasi.
Dan kita pengen dengan itu kita tetap menjadi world-class kooperatif dan menjadi perusahaan yang besar tadi sehingga membanggakan anggotanya, karyawannya, juga anak cucu kita bisa bekerja di sini. Dan ini juga terasakan, saya juga sering dipanggil di UI, GM, ITB gitu menjadi pembicara karena langka ada koperasi yang seperti ini gitu, yang seperti korporasi gitu ya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang di Kisel kadang-kadang juga akan dipanggil itu sering ke kementerian, ke UI, ke ITB, ke GM, ke kampus-kampus menjadi pembicara. Nah, terkait dengan karena teman-teman di PCM ini juga yang ditulis teman-teman di Kisel gitu ya, traditional channel itu intinya kalau traditional channel sebenarnya kan bagaimana kita diberikan suatu amanah gitu ya, mengelola teritori yang pada dasarnya teritori itu sendiri adalah teritori laksi gitu ya, yang dikawinkan dengan teritorinya pemerintahan gitu. Nah ini juga harus presisi gitu sehingga data-data laksi yang kawin dengan pemerintahan itu bisa menjadikan kita melihat adu secara baik dan benar gitu, yang nantinya kita bisa mapping sejauh mana kita setelah mengolah itu, sejauh mana posisi kita di kompetisi itu gitu. Sejauh mana juga nantinya kita bisa memapping mana wilayah sales, mana wilayah kita bisa meningkatkan recharge gitu, retention, atau wilayah-wilayah kita bisa meningkatkan revenue atau optimalisasi gitu. Nah, untuk effort-effortnya kira-kira pertamanya tentunya effort pertama yang memang harus kita jalankan adalah bagaimana menjalankan amanah Taro ini guna terus menumbuhkan penjualan, juga meningkatkan market share, recharge, dan revenue. Yang kedua, perhitungan bisnis juga kita harus kaji betul gitu sehingga tidak blunder seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kita malah bisa meningkatkan profit di cluster dan juga efisiensi biaya. Kita juga harus koordinasi dengan teman-teman di Telkomsel. Terus yang ketiga, membuat program lokal kisar secara nasional untuk apresiasi outlet yang sudah berkontribusi, karena kita menjadi garda depan untuk mengkoordinir mereka. Yang keempat, membuat program pemenangan counter attack untuk mengakuisisi dan memenangkan kompetisi di market. Yang kelima, mengamati pergerakan kompetitor, baik itu produk dan programnya, serta berkoordinasi tentunya dengan seluruh stakeholder, terutama dengan Telkomsel untuk menangkan kompetisi. Nah, ini juga up and down-nya sistem Digipos yang belum stabil. Jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan juga pendapatan lah gitu dari sisi kita. Dua, perbedaan harga jual antara SBP ini juga bisa menimbulkan price war antar SBP, malah fokus melawan kompetitornya menjadi bias gitu. Kita saling antar kita aja, ini juga harus coba nanti kita benahi. Yang ketiga, impact pandemi COVID tetap memberikan pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan dan juga tidak boleh ada pengurangan karyawan. Yang keempat, tetap menjaga keberlangsungan bisnis mitra outlet ketika pandemi COVID. Nah ini juga kemarin ada effort bagaimana nih teman-teman juga kalau bisa mereka tetap bisa berjualan dan bertahan hidup lah mitra-mitra kita itu. Nah, support needed yang kita butuhkan sebenarnya, nah ini mungkin teman-teman tahu gitu, tapi ya tidak mudah karena saya juga tahu nilainya sudah terlalu besar dan impact-nya di pendapatan digital bisnis itu juga cukup besar gitu. Karena kita butuh regulasi baru terhadap keberadaan produk transfer pulsa lah ya gitu, yang sebenarnya cukup mengganggu recharge reguler. Terus yang kedua, penambahan wilayah klaster sehingga Kisel ada di setiap regional ini sebenarnya juga kita butuhkan karena kita menjadi balancer dan nanti menjadi tools mandatori untuk bisa diapakan lah itu Telkomsel dalam rangka membuat pasar tetap terjaga dan Telkomsel tetap tumbuh. Yang ketiga ya support needed-nya, tolong Kisel selalu disayang dan dijagain lah ya, tentunya secara profesional. Nah itu mesti tradisional. Ini support needed kita, dan di modern channel ada beberapa terkait dengan effort. Satu, persaingan industri marketplace yang perubahannya sangat dinamis, membuat bisnis Kisel sebagai agregator juga harus cepat beradaptasi, termasuk perbedaan pola pembayaran dari para mitra. Terus yang kedua, effort dalam menjaga performansi, baik dalam hal kesisteman maupun efektivitas. Ketiga, menghadirkan official store yang representatif Telkomsel.
up and downs-nya, yang pertama, top line pendapatan Kisel bisa terjaga dengan adanya mitra-mitra dari jalur modern online karena perputaran produk telekomunikasi pada jalur ini sangat besar sekali nilainya, terus cepat dan liquid. Bahkan pada saat proses migrasi dan gangguan, kita juga berusaha sekeras mungkin untuk bisa memberikan pelayanan maksimal sehingga top line kita juga tetap terjaga. Yang kedua, adanya perbedaan cost structure, terutama dari agregator yang terafiliasi dengan perusahaan yang tercatat di pasar modal. Jadi kalau bicara di pasar modal itu mereka kan sepertinya ada penyertaan modal sehingga mereka tidak punya beban bulanan lah gitu kalau tidak menggunakan uang bank atau pinjaman gitu. Jadi mereka kan saham mereka pakai dulu hasilnya seperti apa yaitu nanti berimpact kepada saham mereka. Kalau kita kan menggunakan bank dan juga sebagian juga dari teman-teman simpanan pokok dan wajib gitu ya. Tapi dari banknya kita masih dominan sehingga itu juga cost structure itu membuat kitanya harus lebih mengkaji lebih presisi lagi terkait dengan penawaran yang kita berikan kepada mitra dan juga bagaimana terkait dengan termin dan metode payment-nya gitu. Support needed-nya yang pertama adalah supply berdasarkan kebutuhan pasar sehingga kepastian alokasi dan margin terjaga. Yang kedua, kebijakan untuk batas bawah harga mitra agregator ini karena kadang-kadang kalau mereka mungkin cash lah kita lihat itu. Nah, mereka biasanya kan quarterly, semesteran itu kan bagaimanapun mereka harus menjaga laporan ke investor. Kadang untuk mendapatkan top line mereka hajar di bawah tidak peduli untuk closing di setiap triwulanan itu juga membahayakan pasar sebenarnya. Terus 3, menghadirkan official store yang mendekati Metal Komsel. Ini juga saya sudah sampaikan Pak Sigit supaya bahwa official store kita di marketplace ini lebih representatif Telkomsel gitu. Nah kita pengen kayak di Telkomsel lah kira-kira tapi ya enggak itu banget lah gitu. Karena sebenarnya Telkomsel itu kan fokus untuk di retention untuk pelanggan kita sendiri gitu kan. Tetapi kalau kita bicara di luar sebenarnya kita juga membutuhkan itu untuk akuisisi. Nah ini yang enggak ada perannya di Telkomsel yang ada di HP pelanggan kita. Kalau yang di luar itu kita bisa lebih menggunakan sebagai tools akuisisi lah gitu. Nah, yang keempat sama tadi, tolong Kisel selalu desain dan dijagain ya, tentunya secara profesional. Ini support needed yang kita butuhkan dan mungkin itu aja dan kita pengen Kisel tetap menjadi yang terbaik buat kelas kooperatif. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wio, sangat menarik sekali ya. Kakak-kakak kita bisa mengetahui secara detail visi misi dari Kisel yang ke arah koperasi yang modern dengan omset lebih besar lagi dan tentu juga pasti akan keuntungan buat anggota koperasi yaitu karyawan Telkomsel. Kakak ini Kak Wio ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Kak Wio mungkin bersedia. Mungkin kita tiga aja ya Kakak ya, cukup lumayan. Ini udah siap Kak. Ini dari Kak Nuri Irwansyah. Dalam UU RI nomor 17 tahun 2012 terkait jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia, Kisel ini adalah salah satu yang menjalankan 5 jenis koperasi, gitu ya. Terus kemudian, pertanyaannya dari 5 jenis ini, dari majelis ini mana yang paling menguntungkan secara bisnis di Kisel? Itu pertanyaan pertama Kak. Terus kemudian yang kedua dari Kak Agus Sumirat Omuyo, dalam mengimplementasikan konsep yang akan dibangun di Kisel, hal-hal apa yang menjadi tantangan terbesar baik di internal atau eksternal Kisel dan bagaimana mitigasi terhadap tantangan tersebut Kak. Terus kemudian yang ketiga dari Kak Aldo ya. Saya pernah mendengar Kisel dimention oleh Menteri Koperasi atau UKM yang keren juga ya. Keren juga ya. Bagaimana Kisel membangun citra dan trust selama ini
banyak orang trauma dengan koperasi karena banyak oknum banyak oknum yang tidak amanah ya. Terus kemudian mungkin itu dulu Kak Aulia, 3 dulu. Oke, ya. Pertama adalah bahwa tadi ya Kisel terlihat memang kita menjalankan ada koperasi simpan pinjam, produksi, serba usaha, jasa dan konsumsi kira-kira gitu ya gitu. Nah, kalau kita berbicara di Kisel ini sebenarnya fokus kita itu seperti korporasi gitu. Jadi kalau kita bicara 99% lebih itu koperasi Indonesia itu adalah simpan pinjam. Jadi mereka itu melakukan suatu pinjaman kepada anggotanya. Kalau kita simpan pinjam, ya kita lakukan, tetapi itu bukan bisnis kita. Jadi hanya layanan kepada anggota kita aja. Jadi kita konekin dengan bank, kita berusaha mendapatkan yang terbaik. Silahkan teman-teman untuk menikmati KMJ lah kira-kira gitu ya. Nah kalau di Koperasi Bank Indonesia itu mereka mengambil margin besar di situ. Kalau Kisel tidaklah. Hanya berbicara bahwa cukup untuk bagaimana margin itu menjalankan operasional dan adminnya saja di situ gitu. Nah itu yang membedakan. Nah yang lainnya kita berbicara seperti korporasi melakukan suatu kegiatan bisnis gitu yang membuat koperasi ini terus tumbuh sehingga tidak ada koperasi yang sebesar Kisel ini gitu bisa mempunyai bisnis yang nilainya 7 triliun. Bahkan perusahaan-perusahaan juga tidak mudah untuk mendapatkan yang bisnis senilai 7 triliun itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang membedakan dengan koperasi-koperasi lain. Jadi fokusnya adalah kalau kita adalah koperasi serba usaha, artinya berusaha untuk apapun bisnisnya seperti korporasi, kalau mereka fokusnya adalah di simpan pinjam gitu, kayak Kospin itu kan koperasi pinjaman gitu ya. Jadi mereka mengelola ada uang masuk, dipinjemin gitu-gitu sebenarnya. Gitu. Nah, ke depan sebenarnya kalau kita berbicara bisnis kita sudah benar, kita akan lebih fokuskan lagi. Sekarang kita bikinkan suatu aplikasi untuk member service yang nanti semoga lah kita bisa akhir tahun, awal tahun kita coba launching gitu ya. Sehingga teman-teman bisa menikmati secara digital sederhana aja dari yang sifatnya simpan pinjam dan juga pelayanan-pelayanan yang lain, dan kita juga akan siapkan terkait kedepannya itu kerjasama di berbagai pihak untuk kalau teman-teman meminjam KMJ kalau untuk konsumsi ya silahkan, tapi kalau mau untuk usaha, Kisel juga akan nanti menaungi lah untuk pingin bisnis apa sih, jadi kita coba training, kita coba ajari, kita tetah lah ya gitu supaya bisnisnya ikut tumbuh, terutama teman-teman yang mau pensiun misalnya gitu kira-kira gitu. Iya, bentar ya, baru meeting ya. Nah, kira-kira gitu untuk pertanyaan yang pertama gitu. Jadi kalau berbicara mana yang paling menguntungkan adalah karena kita tidak berbicara di simpan pinjam, ya kita berbicara adalah bisnis kita yang kita bangun gitu di situ. Nah, kalau kita bicara bisnis di dalamnya sendiri sebenarnya Kisel itu ada kalau kita kelompokkan ya ada 3 bisnis besar lah ya, ada bisnis esensi, ada bisnis telco dan power engineering, termasuk juga general service lah kira-kira gitu. Yang paling besar sekarang adalah yang teman-teman bantu sekarang yaitu di PCM ini ya, ini sales and channel gitu. Nilainya sendiri mungkin sekitar 6 triliun lah gitu. Dan tradisional itu porsinya 40, mungkin yang di modern sekitar 60, jadi sudah kesalip untuk yang tradisional atau yang sifatnya klaster tadi dengan yang modern gitu. Dan karena kita kembangkan digital business ecosystem, baik itu yang sifatnya infra maupun berbicara resource kita gitu, dulunya bahkan ke-IT-an kita atau switching kita hanya berkemampuan untuk sebenarnya support di operasional aja lah. Sekarang benar-benar real bisa bisnis yang dulu kapasitasnya hanya di 50.000 TRX sehari, sekarang kita mostly lebih dari 1 juta dan mungkin unlimited lah kasarnya berapa yang mau di TRX yang ada itu pasti tercover oleh kita. Kita kerjasama dengan AWS, Badan Terakreditasi Internasional yang secara success rate-nya itu ada di 99,9 sehingga
memudahkan kita resource-nya dari mereka, backup-nya juga udah ini internasional ini gitu. Link-nya juga kalau teman-teman minta kita juga udah bikinkan untuk link Singapura, untuk link di Amerika gitu juga udah kita bangunkan hal yang sifatnya quote in quote server produksi, server backup maupun di DRC itu. Nah, itu juga kita sudah bangun. Jadi kita sudah sangat siap sekali untuk hal yang sifatnya bisnis digitalisasi, terutama untuk mensupport yang sifatnya esensi, karena eranya sekarang seperti itu. Mungkin yang itu bisa kita sampaikan untuk yang pertama. Yang kedua adalah berbicara tantangan ya tadi Mas Ita ya. Ya, tantangan dan adakah inovasi yang out of the box untuk 3 tahun mendatang dari Kak Aldo tadi pertanyaannya. Oke. Nah, yang pertama tentunya tantangan kalau kita berbicara koperasi, benar tadi bahwa mungkin sambil menjawab yang sebelumnya juga, koperasi itu identik dengan bahwa pengawas dan pengurusnya itu oldies gitu ya. Manajemennya juga manajemen toko, bahkan sering membawa lari uang anggota gitu kira-kira gitu ya. Nah, itu berarti kan di people kita harus benahi gitu ya. People seperti apa yang dibutuhkan sekarang ini? Yang pertama, tentunya people yang siap dengan era kekinian sekarang. Era kekinian sekarang berarti era industri 4.0 dan juga era digital ekonomi. Nah, itu sebenarnya yang kita coba bangun gitu. Pertama kali tentunya kita juga screening dulu itu secara orang. Nggak semua orang juga harus terus jago digital, jago enggak gitu. Ada orang yang mereka user, ada orang juga yang mereka membangun. Membangun itu kita bedakan juga ada infra, ada corporate service, juga ada di development karena dia juga terus akan membangun di digital business itu sendiri. Nah, yang lainnya user yang penting mereka terbiasa menggunakan misalnya Gojek, Tokopedia dan lain-lain menggunakan fintech itu juga sudah cukup. Nah, kita juga lihat teman-teman yang memang secara akademisnya, secara passionnya, secara performnya gitu juga kita lihat dan kita kelaskan, kita konseling mereka. Oh, ini bisa masuk untuk yang kita optimalkan untuk pengembangan bisnis kisel ke depan terkait dengan industri 4.0 dan juga digitalisasi. Yang ini sesuai dengan passionnya gitu kira-kira. Nah, untuk di sisi people sebenarnya era sekarang ini sebenarnya nggak terlalu lurus juga kalau saya merasakan kadang-kadang antara akademis sama passion dan keinginan dia untuk terus berkembang di kekinian ini. Misalnya gini, waktu saya masuk, saya juga membawa sesuatu yang saya rasa berat, yang saya sampaikan tadi dengan Pak Riri, namanya digital ecosystem, saya ingin bangun. Saya cerita, siapa yang biasa, terbiasa dengan new business lah di sini. Saya panggil orangnya gitu, saya ceritain gini, waduh, nggak paham nih Pak tentang membangun platform, channel, dan aplikasi. Udah. Terus saya panggil GMIT juga gitu. Saya ingin mengembangkan seperti apa gitu. Waduh, belum, ya udah. Kalau gitu kalian kerjakan aja lah, kalian bangun platform dulu ini aplikasi ini, setelah berkembang baru saya kasih tahu. Nah, ini udah jadi kan, sekarang eranya kita bikin IP Hub, database, ya nanti kita bisa begini. Jadi memang kita pelan-pelan karena kita tahu bagaimana riwayat Kisel terdahulu itu terkait dengan resource-nya, itu juga kita harus pelan-pelan. Dan saya sebenarnya juga hanya hobi saja, saya nggak punya background di IT sebenarnya. Saya suka hobi, saya juga sering bikin aplikasi, sekarang aplikasi Telkomsel yang untuk teman-teman apa sih namanya Shiva apa dulu saya juga bikinkan money gitu, market and network information sehingga bisa seperti ini yang kalau dulu saya belum lengkap di iniin dengan bagaimana sih network share-nya, bagaimana sih market share-nya, apa sih yang disukai oleh pelanggan-pelanggan dari kompetitor itu harus ada di situ sehingga kalau sudah itu ditambah lagi ADO itu nggak ada alasan kita Telkomsel sebenarnya kalah gitu ya. Nah, artinya sebenarnya tadi saya balik waktu saya berbicara bahwa loh kok nggak ada yang paham tentang dunia ini gitu, ya saya berusaha untuk pelan-pelan karena sebenarnya tantangannya adalah di people memang di sini ini. Saya panggil semua orang, bahkan saya akhirnya mendapatkan orang-orang IT yang berasal dari lulusan SEMEA, SMK, pertanian, bahkan apa, tapi mereka sudah belajar ini belajar untuk yang sifatnya dia web based maupun yang sifatnya Android gitu, selama ini memang passionnya dari situ gitu, sehingga kita ambil mereka menjadi orang-orang IT dan kita kelompokkan tadi di infra, di corporate service dan juga ada di development gitu. Nah, itu yang sekarang ada sekitar hampir di
30 orang IT-an kita, karena pada saat kita membangun digital ecosystem, kalau kita tidak menggunakan resource kita sendiri, mendingan nggak usah, karena sepertinya kepala kita ditaruh di orang, kira-kira gitulah ya gitu. Karena kalau dibangunkan orang, berarti kan mereka yang tahu persis sistem kita gitu kan. Nanti pentest juga nggak ada gunanya saat kita melihat bagaimana sih kelemahan-kelemahan sistem kita ini, karena ada di mereka, data juga dan mereka itu bahaya. Nah, kalau kita mempunyai resource, sekarang kita bisa berkembang dan apapun terkait dengan yang kita inginkan dan dikembangkan oleh Telkomsel, kita bisa cepat merespon gitu. Nah, ini sesuatu kelebihan kita yang sebenarnya tadinya tidak pernah terpikir, bahwa kita sekarang mempunyai resource IT yang memadai untuk bisa menyiapkan bisnis masa depan kita gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita gitu. Nah, apalagi tadi? Tadi kan udah hal yang sifatnya tantangan. Apalagi inovasi yang out of the box, Kak. Mungkin kita tahu rencananya apa gitu, Kak. Oke, ya tadi sebenarnya sekarang kita memulai dengan sesuatu yang sifatnya kan sudah terbangun semua nih, platform, channel, dan aplikasi. Yang membedakan dengan orang nanti ke depan, kita akan bikinkan itu menjadi satu IP Hub Gateway gitu, sehingga semua nanti ada IP-nya, gelondongannya dari Telkom Group, kita akan colok di kita. Ada dari Ayo Connect, kita colok di kita. Semua menjadi satu IPA yang tercolok di kita, dan nantinya kita ambilin itu kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kita. Itu yang membedakan dengan pada umumnya di seluruh dunia lah gitu. Jadi kita pakai IP Head Gateway untuk mendapatkan resource berbagai macam layanan-layanan yang ada di mitra kita gitu. Nah, ini sebenarnya sudah kita siapkan dan mulai berjalan. Kita harapkan tadi itu akan kita lihatkan juga nanti implementasinya seperti apa di aplikasi simpel atau aplikasi layanan pelanggan. Dan kita coba nanti juga akan lihatkan di aplikasi di tradisional akan muncul bayar aja gitu ya, aplikasi yang seperti penjualan pulsa, PPOB dan lain-lain, nanti juga kita akan lihat seperti apa implementasinya. Jadi kita akan kembangkan tidak hanya berhenti di platform, channel dan aplikasi, tapi melalui APH Gateway yang akan terkonek dengan mitra-mitra kita gitu. Nah, itu yang akan berbeda dengan para pelaku bisnis IPA atau startup yang lain gitu, kira-kira itu yang akan berbeda. Mungkin itu Kak Ito. Siap Pak. Nah, udah menuju ke digital ya Kak ya. Sudah semuanya harus terhubung dengan platform semuanya. Ya betul. Ya, dari Kak Deddy Rasmadi, ini seperti yang kita ketahui, sebelumnya Kisel banyak sekali menghandle project or business dari Telkomsel, khususnya di general service. Namun beberapa tahun belakang ini banyak project-project yang terambil oleh anak perusahaan Telkom. Pertanyaannya, seberapa besar persentase bisnis Kisel dari Telkomsel yang terambil tersebut, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Itu pertanyaan pertama dari Kak Deddy Rasmadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Andi Yusmana. Izin bertanya Om Uyo, terkait dengan pensiunan, seperti yang dijelaskan tadi, apakah Kisel membantu dalam pendirian usaha untuk pensiunan, atau hanya sebagai investor aja di Kisel seperti yang selama ini? Itu terima kasih atas jawabannya. Itu pertanyaan kedua, Kak Uyo. Yang ketiga dari Kak Sela. Om Uyo, apa upaya dari Kisel untuk mempertahankan loyalitas karyawan sehingga nggak banyak yang resign? Oke, terima kasih Om. Mungkin itu tiga pertanyaan Kak Uyo dari kakak. Oke, yang pertama terkait dengan bisnis kita yang mungkin ada resign dan diambil sama Telkom Group. Ya. Memang kalau bicara meeting di Telkom Group itu semua anak usaha dijembrengin di bawahnya dan Kisel ada di ujung. Katanya dulu kompetitor gitu. Gitu. Yeah. Karena di Telkom Group sendiri itu hampir mostly nggak ada perusahaan anak usaha yang untung gitu. Nah ini sebenarnya kan jadi loh kok kalian kalah semua sama koperasi gitu ya gitu. Karena memang kita lebih korporasi dibanding mereka lah gitu. Yeah. Nah dalam perjalanannya memang saya juga diskusi sama BOD gitu dan juga teman-teman yang di Direktur Telkom Group itu. Pada saat berbicara
kita sekarang menjadi balancer itu Telkomsel gitu, ternyata kita sekarang harus menjadi balancernya Telkom Group juga, gitu. Karena misalnya sekarang kita berbicara Mitratel mau IPO dan nanti pengerjaan untuk FMC-nya ada di di TI gitu ya. Waktu disodorkan ke BOD Telkomsel sebenarnya ini gimana cara bantu TI. Nah rata-rata BOD bilang bahwa ada baiknya itu ditutup gitu. Nah pada saat kita berbicara menutup perusahaan di Telkom Group itu ternyata biayanya lebih mahal dibanding kita coba mengasupi atau menyuapi mereka supaya nanti mungkin bisa hidup atau tetap mati gitu. Tapi itu lebih murah biayanya dibanding kalau menutup perusahaan itu. Karena kalau ditutup itu akan berimpact kepada Tuhannya orang yang ada di bursa saham, yaitu sahamnya sendiri akan drop. Itu kan ngeri itu, gitu kan. Nah untuk itu kita kadang-kadang ya sudah tadinya Telkomsel misalnya kayak Telkomsel itu langsung ke Telkomsel untuk ngurusin FMC, jadinya pekerjaan itu diberikan kepada TI yang notabene sebenarnya dia juga berat karena seluruh industri dan juga teman-teman Telkomsel tahu performansi dia saat ngurus FMC. Cuman mau tidak mau kita juga harus mau bekerja sama seperti itu gitu. Jadi kita tidak menjadi langsung, sepertinya mereka itu menjadi lewatan kita untuk mendapatkan margin kira-kira gitu. Nah itu kan sepertinya apakah kita keambil apa enggak, yang jelas bisnis kita juga masih, tapi melalui mereka lah gitu kira-kira. Dulu juga terkait dengan GS, dulu juga ada mobil yang juga mau diambil dalam bentuk joint venture gitu. Kita sudah coba buatkan, kita coba kaji gitu, karena dia mau ngambil bisnis rental dan manajemen transportnya Kisel gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata Pak Erick Thohir menyatakan bahwa Telkom nggak boleh lari dari core-nya gitu, sehingga mereka membatalkan untuk pengambilan di sisi bisnis rental dan juga manajemen transport itu gitu. Dan saya juga tidak tahu, padahal sebenarnya saya sudah terangkan bahwa bisnis untuk transport itu juga tidak mudah gitu kalau kita tidak bisa memahami bagaimana cara menghitung RAB yang baik dan benar gitu, karena mereka bagaimana nilai pendapatannya, uang mukanya, operasinya, sama revenue yang didapatkan dari bisnis itu dikurangi semua cost dan juga nanti nilai jualnya itu kadang-kadang mereka meninggikan nilai jual mobil di ujung, padahal kalau dijual nggak segitu juga. Artinya sebenarnya RAB itu RAB yang rugi di depan tapi kita kawal jadi sebenarnya rugi. Makanya Kisel juga merubah kemarin itu koordinasi sama Telkomsel untuk tadinya kita nggak ngambil nih rentalnya nih, ternyata Telkomsel bilang aneka di depan, MT-nya Telkomsel MT itu driver operasional tuh kita semua itu gitu. Dan ternyata punya masalah juga di aneka karena memang di Telkomsel itu kan pinter banget untuk menekan cost gitu kan, sehingga sangat menekan dan sakitnya mitra itu nggak terasa kan, jadinya kayak gini lah gitu, banyak sekali yang dirugikan. Kemarin kan juga Esensi juga merasakan yang sama, korbannya itu tidak tanggung-tanggung juga. Mitra SPP kita terbesar yaitu Telesindo, dan beberapa mitra juga sudah teramputasi sekarang kan gitu. Itu juga korban dari triple double digit growth. Nah, bisnis-bisnis yang lain itu sebenarnya kayak GS ini apalagi nggak ada sebenarnya yang kita terambil sama Telkom Group ya gitu, karena biasanya kayak untuk dengan Vinet kita juga bisa koordinasi nih gitu. Kita ambil nih misalnya dulu Briling nih dengan Vinet nih, tetapi karena dia mendengar enak juga nih bisnis Abdul nih dengan Briling nih, nempel dong gitu. Ya, dia nempel gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk kolaborasi dan berbagi dengan mereka supaya mereka juga bisa dapat asupan untuk tetap hidup. Ini sebenarnya yang menjadi hal yang memang harus kita lakukan. Tidak selalu kita berkompetisi, tetapi juga harus kadang-kadang berkolaborasi di lapangan supaya mereka juga hidup sehingga Telkom Group menjadi sehat dan Telkomsel tidak menjadikan cash cow terus dari Telkom Group karena anak usaha yang lain juga berusaha sehat. Memang tugas kita jadi balancer di Kisel ini memang itu gitu. Jadi tugas kita harus mengamankan bisnisnya Telkomsel gitu. Itu mungkin jadi kalau yang diambil saya sendiri malah belum tahu yang GS ini yang mana gitu, karena oleh Telkom Group ya gitu. Saya malah belum dapat ini gitu. Itu mungkin Dedi. Yang kedua ya. Salah apa tadi ya? Pensiunan. Oh pensiunan ya. Pensiunan ya. Ini juga tadi bahwa kita kan memang fokusnya sebelumnya ke bisnis. Dalam perjalanannya
kita pengen ke depan, kita memang memajukan juga yang namanya member service atau layanan anggota lah ya gitu. Kita nanti akan pengen bentuk kerjasama sama Telkomsel bahwa teman-teman yang memang mau pensiun ini juga harus kita wadahi untuk kita training dengan passionnya dia, terus kita bangunkan bisnisnya nempel dengan Kisel sehingga pada saat pensiun beneran bisa merunning suatu bisnis. Nah, harapannya ke depan itu juga bisa, tapi sekarang baru kita bentuk model-model seperti apa yang cocok gitu terkait dengan pensiunan itu gitu. Tidak hanya berbicara invest, tapi memang kita pengen membangunkan bisnis. Kalau yang sudah ada, kolaborasikan dengan Kisel sehingga teman-teman bisnisnya tumbuh, Kisel juga mendapatkan manfaat. Kira-kira itu. Jadi pensiunan nanti kita akan coba buatkan program lah kita gitu, Sheila ya gitu. Apalagi satu lagi? Mantap. Yang terakhir dari ketiga pertanyaan itu dari Mbak Sheila, upaya dari Kisel untuk mempertahankan loyalitas karyawan sehingga nggak punya Kisel. Ya paling gampang sebenarnya gini, teman-teman kan juga melihat, saya juga merasakan selama memang Kisel ini dikelola dengan profesional, dengan baik dan bisnisnya terus tumbuh, SHU-nya meningkat, itu pasti loyalitasnya tinggi. Kalau kita tidak dikelola dengan baik dan bisnisnya nggak tumbuh, apalagi merugi seperti sebelumnya, yang ada mereka mengambil sahamnya kan gitu, simpanan wajib dan pokoknya, gitu aja sebenarnya gitu. Itu yang harus kita, ya. SHU meningkat. SHU meningkat ya, kira-kira gitu. Tiap tahun yang ditunggu-tunggu nih, Kak Suryo. Insya Allah lah kita juga akan terus tingkatkan lah gitu. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Rina M. Caniago. Salam kenal ya Om Mulyo, izin usul dan bertanya ya Om. Usulnya sebagai berikut. Pertama, bisnis usaha Kisel harus lebih melebar lah, jangan hanya bergantung dengan Telkomsel. Pertama itu. Terus yang kedua, kinerja karyawan Kisel juga harus ditingkatkan. Kalau bisa semua pekerjaan Telkomsel jangan ada lari ke vendor lain. Kisel semua yang ambil, dan itu harus dengan pembuktian kinerja Kisel yang bagus. Maksudnya pekerjaan Telkomsel harusnya yang menang tender Kisel, bukan mitra atau vendor lain. Sekarang banyak pekerjaan Telkomsel yang belum Kisel, sebelumnya Kisel yang kerjain sedikit-sedikit mulai dikerjakan vendor. Nanti Kisel bisa mati kalau kalah bersaing terus. Ntar kita nggak dapat SHU lagi dong gitu. Jadi pertanyaannya dari Karina itu adalah bagaimana cara meningkatkan kepedulian anggota tidak hanya kepada SHU. Pertama itu Kak Suryo. Terus yang kedua, plan pelayanan anggota apalagi yang akan disampaikan Kisel untuk anggota selain KMG. Terus yang ketiga, SHU bisa dibikin kayak insentif nggak Om? Dapat 4 kali setahun gitu ceritanya. Terusnya nggak apa-apa, step by step, pastikan revenue dan target tercapai. Kemudian usaha profit oriented, lalu tata kelola anggotanya juga transparan sehingga semua anggota bisa lihat rutin dan peduli. Karena kalau saya bukan yang SHU oriented sih, tapi dengan proses Kisel yang proper pasti SHU akan ngikutin. Kalau sekarang ketika kita minta SHU banyak, pasti Kisel akan goyang beberapa bulan, baru recovery kaki. Tadi Kak Uyo yang disampaikan. Monggo, silakan. Ya. Oke, yang pertama berarti kita terima kasih ya, memang menjadi fokus kita untuk mengembangkan bisnis tidak bergantung hanya dengan Telkomsel gitu ya Mas Pak ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya memang sekarang yang menjadi quote-in-quote ya fokus dan KPI kita adalah di non captive lah, non captive itu berarti non Telkomsel gitu. Jadi yang dulu kita punya pengalaman misalnya FMC itu ngurusin Telkomsel, sekarang kita mencoba menawarkan misalnya ke ya Tri, kemarin teman-teman juga ada ke Smart, ada juga Excel, untuk bahwa pengelolaan kita ini pertama yang harus kita lakukan adalah apakah memang kita sudah yakin bahwa kita sudah bisa mendeliver service suatu pekerjaan dengan paling baik dibanding industri pada umumnya. Yang kedua, pada saat kita mendeliver pekerjaan itu, apakah kita sudah menjaminkan kita menggunakan pembiayaan yang paling efektif, sehingga saat kita tawarkan juga menarik buat mereka, itu menjadi penting gitu. Nah,
Dalam perjalanannya beberapa yang memang kita sudah rasa kita mempunyai kemampuan itu, kita juga berusaha untuk menawarkan keluar gitu. Mau berbicara kayak tadi FMC, security, mau rental dan manajemen transport, terus juga sewa untuk warehouse, pengolahan gedung dan lain-lain itu kita coba tawarkan. Termasuk juga kan kalau kita berbicara di yang hubungan sama PCM ini kan kayak pengolahan kita menjadi agregator. Ini kan sebenarnya kita juga dari yang kecil kita coba mampu kita siapkan secara infrastrukturnya sendiri, yang dulu kita single konektor jadi multi kapasitasnya, orangnya juga berlisensi sehingga kita berani sebenarnya mengambil untuk Tokopedia, misalnya juga OVO, juga mungkin nanti tambahan juga ada Bukalapak, ada berbagai macam lah gitu. Nah ini sebenarnya kan memang bisnisnya masih nyantol di pengalaman kita di Telkomsel, tetapi ini effort kita di non-captive sebenarnya untuk mereka deal dan trust dengan kita, baru kita konekin sama Telkomsel kali yang ini. Tapi ada yang juga pengalaman kita dari Telkomsel, langsung kita tawarkan mereka, kita kerjakan. Nah ini sebenarnya sudah kita lakukan, dan sebenarnya presentasinya juga sekarang sudah signifikan meningkat gitu. Nah ini kita harapkan ke depan kita tetap bisa menambah di bidang di yang non captive itu menjadi semakin besar gitu. Dan tentunya tadi apa yang dilakukan tidak hanya berbicara di SHU gitu, yang kita harapkan bahwa transformasi yang kita lakukan sekarang itu kita juga butuh teman-teman, karena kita jauh ada di pusat, teman-teman yang ada di setiap regional juga gitu. Itu juga melihat bagaimana sih kinerja KISA yang harus diperbaiki, baik dari si people, prosedur maupun kesisteman atau teknologinya. Nah ini perlu masukan yang sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan selalu menjadi continuous improvement kita setiap saat. Ini penting sekali, dan dengan begitu tentunya kinerja kita makin bagus, tentunya SHU juga makin meningkat. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Di samping itu juga bila mana ada proyek-proyek yang membutuhkan suatu pembiayaan, nah sebenarnya kita harapkan kita akan coba bikinkan lagi model PDSAK dan PMAK lah, penyertaan modal anggota koperasi, untuk kita gunakan dan nanti hasilnya kita bagi langsung ke anggota yang ikut menyumbang penyertaan modal tadi gitu. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan kita mengarah ke non captive, dan kira-kira peran yang dibutuhkan teman-teman tuh apa untuk bisa menumbuh kembangkan KISEL ke depan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Apalagi ya, Tito ya. Pelayanan anggota apalagi yang disampaikan KISEL selain KMG? Ya memang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya kita sangat fokus banget itu di bisnis, dan insya Allah lah kita coba akan mulai tahun ini tidak hanya KMJ gitu, tetapi berbagai hal yang terkait dengan layanan itu yang nanti akan kita tampilkan lah di layanan aplikasi simpel kita. Nanti teman-teman moga-moga lihat, mungkin ada properti, ada juga kendaraan, ada juga jual beli antar teman-teman, ada juga berbagai macam lah. Nanti kita akan lihat, teman-teman juga bisa menikmati berbagai layanan yang ada di aplikasi itulah. Nanti kita akan coba, dan tolong nanti juga di feedback apa-apa yang memang bisa kembangkan lagi di layanan anggota yang ada di aplikasi itu gitu. Karena memang eranya sekarang adalah era untuk kita menggunakan digital service lah ya gitu. Itu mungkin nanti kita moga-moga segera kita bisa sampaikan, dan bye-bye KMG karena itu tetap ada, tapi kita coba digitalize juga prosesnya gitu. Selain tambahan service-service yang lain. Semoga bisa cepat ya, kita memang fokus di situ. Iya. Ini Kak, yang paling penting nih Kak Suryo. Ya. SHU bisa nggak dibikin kayak insentif? Oh iya. Setahun. Sebenarnya pada dasarnya terkait dengan bagaimana kita menjalankan koperasi itu ada ADART dan juga ada Undang-Undang Perkoperasian. Terkait dengan SHU itu juga ada peraturan di Undang-Undang Perkoperasian, dan juga mungkin ada di turunan dari ART kita atau apa gitu. Nah, selama itu memang bisa mengcover dan sesuai dengan aturan itu, kita coba akan implementasikan walaupun nanti putusannya ada di rapat anggota kan gitu. Tapi kalau tidak bisa, kita nggak bisa paksakan gitu. Misalnya tiba-tiba kayak kuartalan gitu, ya bisa aja. Toh nilainya sebenarnya sama aja kan gitu. SHU itu kan sesuatu hal yang sifatnya kalau kita bicara bisnis seperti net income kita setahun, hasilnya berapa, yang dibagi kepada anggota berapa, mau dibagi 4 gitu, ya bisa aja gitu sebenarnya. Secara teknis bisa, tapi secara aturan kita harus lihat nanti. Gitu. Iya. Oke, mungkin itu yang dari chat. Mungkin kayak yang lainnya bisa langsung
bertanya ke Kak Uyo, mungkin kakak Elangnya silakan, masih ada sedikit waktu. Silakan, kakak bisa langsung. Masih ada pertanyaan kah, kakak? Para milenial, ini 70% sudah milenial nih, Kak Uyo nih di channel nih Kak, di PCM. Iya. Cek dulu itu udah jadi anggota apa belum itu milenial itu. Oh, betul Kak Uyo. Ya kakak masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Kamu ya. Siap. Herdin. Kang Herdin. Kak Herdin, silakan Kak Herdin. Ini juga tuh Herdin. Herdin. Alhamdulillah udah pernah ngurusin Kisel dulu waktu masih ada wilayah. Udah lama banget. Iya. Gini Om Uyo, ini omongan para pensiun nih yang berarti kalau dia pensiun otomatis keluar dari keanggotaan Kisel ya Om Uyo ya? Enggak. Jadi kalau yang pensiunan itu masih bisa menjadi anggota luar biasa. Dia tapi tidak punya suara karena ada di luar ini kan karyawan aktif. Yang penting iurannya tetap harus dibayar lah itu aja. Ya sebenarnya iuran juga kita sampaikan. Kalau mereka tidak sempat bayar bulanan, nanti kita akan potong dari SAU-nya dia kan masih sisa banyak dari SAU karena cuma 200. Gitu. Banyak kok dari ini direksi kita juga masih menjadi anggota yang sudah keluar dari kita. Itu informasi yang bagus juga tuh Om Uyo. Dan yang kedua, bagi yang memang mereka benar-benar keluar nih Om Uyo, lebih ke ini nih, mungkin masukan ya, terkait dengan aset. Aset ini belum ada perhitungannya nih sampai sekarang Om Uyo. Pada saat dulu kita katakan beli TB Simatupang itu 1M, sekarang udah 10M. Nah itu kan mereka berkontribusi terhadap aset tersebut gitu loh dalam jangka waktu rentang waktu periodenya. Nah ini apakah mereka itu siapa? Ya yang sudah pensiun ini, yang sudah pensiun atau yang keluar dari keanggotaan. Ya. Kan yang keluar dari keanggotaan nih dalam hal kepemilikan aset itu kan harusnya ya ada peningkatan aset tapi kasarnya ya, gue kok nggak kebagian gitu. Ini aset ada peningkatan. Ya memang sih. Kalau itu Kisel kita tutup, terus semua aset dihitung baru dibagikan, mungkin baru akan kebagian apa enggaknya. Tapi kan itu ada suatu peningkatan value. Nah, itu sih mungkin ada nggak ya kira-kira gimana caranya supaya atas peningkatan value itu ada suatu harga gitu bagi mereka-mereka yang ya berhenti sebagai anggota, apakah pensiun ataukah memang berhenti secara mandiri. Jadi gini ya, terkait dengan atau ada pandangan lain mungkin bisa makasih Edit. Enggak, jadi gini ya cerita tentang aset. Aset itu kan kita beli bukan kita beli untuk menjadi aset, bukan. Jadi aset itu kita beli karena bagian dari menjadi modal produksi kita. Misalnya gini, sekarang kita beli di Sentul, itu kan kita mau sewa atau kita juga mau beli terus kita sewakan ke Telkomsel sebagai produksi. Sebenarnya anggota-anggota yang memang pada saat itu jadi anggota dan ada kejadian pembelian aset gitu, sebenarnya dia sudah menikmati karena itu aset produksi, hasil produksi atau SHU itu sudah dia terima. Ini bukan aset kita beli pakai duit dia, bukan. Ini adalah cara kita mengelola bisnis dengan kita apakah menyewa gudang itu kita sewakan ataukah kita membeli gudang itu setelah itu kita sewakan sebagai aset modal kerja produksi sebenarnya ini. Jadi ini bukan dibeli dari uang mereka, bukan, sehingga ini pilihan kita sebenarnya gitu. Jadi hak atas modal produksi tadi itu sudah dia terima dalam bentuk SHU di tahun yang mereka itu menjadi anggota gitu. Jadi bukan mereka mempunyai bagian dari aset itu, bukan gitu. Bukan gitu. Nah, kalau terkait dengan kasarnya begini Om Uyo. Kalau misalnya harus tutup saat ini kan akan diperhitungkan aset dan akan dibagikan ke seluruh pemilik dong. Ya yang sekarang ini. Yang sekarang ini aja gitu kan. Iya, kan? Karena itu kan bagian dari aset produksi gitu. Yang sekarang ini gitu. Bukan yang lalu, enggak. Yang lalu udah terima sebagai SHU.
Kan dia kan tidak menerima SHU juga sekarang ini, bisa aja tuh dijual terus kita kita bagi gitu dengan aturan-aturan yang ada di ADRT seperti apa, undang-undang koperasi seperti apa gitu. Dan kenapa aset itu juga kita tidak assess kemudian kita kasih nilai seperti itu nanti cuma akan menjadi beban Kisel. Selama ini kalau kita mau assess itu hanya untuk misalnya perhitungan berapa sih aset kita untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank gitu. Tapi kalau kita nilai dan kita declare itu nilainya yang dulu misalnya 10 juta menjadi 100 juta, kita itu tidak menambah aset, tapi menambah beban. Karena ternyata kita ada beban biaya yang harus kita keluarkan, termasuk juga pajak, tanpa menambah sesuatu aset ke kita. Itu kerugian besar saat kita mendeklar nilai aset dengan nilai baru gitu. Ya bisa aja, tapi akan hanya menambah beban aja gitu. Baik Om Mulyo, terima kasih. Makasih sama-sama Edin. Siap, kakak wah menarik sekali nih, karena waktu juga terbatas nih Kak Uyo. Silakan Kak Uyo, ada statement, closing statement Kak Uyo untuk sesi kali ini Kak Uyo, silakan. Oke ya, terima kasih ya rekan-rekan. Tentunya kita juga sangat senang dan bangga gitu bahwa teman-teman sebagai anggota koperasi itu banyak sudah memberikan perhatian dan juga sumbangsinya untuk membuat Kisel ini semakin tumbuh dan berkembang gitu. Nah, ke depan kita harapkan juga, tadi ada pertanyaan juga teman-teman milenial itu apakah sudah menjadi anggota. Saya juga tawarkan ke mereka bahwa seperti juga saat kita berbicara kuliah itu, kalau kita ikut tambahan berorganisasi seperti kalau SMA di OSIS, kalau itu di BEM gitu, bergabunglah dengan Kisel ini karena kemanfaatannya akan jauh lebih besar dibanding effort teman-teman yang sebenarnya tidak ada terasakan hanya berbicara kayak membayar pertama 1,5, setelah itu berbicara 200.000 itu, tetapi bagaimana nanti Kisel itu akan banyak membantu teman-teman, banyaklah akan teman-teman rasakan di situ, termasuk juga sederhananya teman-teman sekarang jangan pas KMJ aja, tetapi nanti teman-teman memang sudah punya bisnis, bisa dikolaborasikan dengan kita. Teman-teman juga mempunyai nanti mau pensiun, itu juga bisa nanti kita persiapkan pensiunnya untuk menjadi, kalau memang menjadi wirausaha ya, kita akan siapkan gitu. Nah, banyak hal yang nantinya bahkan teman-teman juga bisa menjadi bagian dari area karirnya, karena di Kisel ini menjadi bagian area karir pada saat teman-teman memang diperbantukan di Kisel menjadi pengurus ini gitu, menjadi seorang direksi lah gitu. Nah ini juga sesuatu yang memang peluang-peluang gitu yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang menjadi anggota koperasi. Dan menjadi anggota koperasi Kisel ini tentunya sangat membanggakan karena di mana-mana, bahkan kayak anak saya juga sering ditanya sama dosen UI itu, kok bagaimana ya sebenarnya mengulang suatu koperasi itu supaya bisa seperti Kisel ini gitu ya. Memang tidak mudah seperti kita sudah terangkan bagaimana step-stepnya gitu. Tetapi kebanggaan kita menjadi karyawan itu tidak lengkap kalau kita tidak menjadi anggota koperasi. Untuk itu bergabung dan berkontribusilah untuk terus mengembangkan koperasi ini menjadi koperasi kebanggaan dan nanti akan dinikmati oleh anak cucu kita yang memang pada saat itu akan mungkin menjadi karyawan Kisel gitu. Itu aja sih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Uyo. Ya. Terima kasih Kak Uyo. Semoga Kisel selalu berusaha menghadirkan semangat berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan performan BN Infinity. Salam untuk teman-teman Kisel yang lainnya, mudah-mudahan tetap semangat. Kakak mohon kita foto bersama ya. Kakak mohon bisa dinyalakan kameranya kakak. Kesempatan kita buat foto bareng teman-teman Kisel gitu. Sambil menyiapkan kameranya, ini ada 8 orang yang akan mendapatkan saldo link aja. Dari pertanyaan-pertanyaan itu ada Kak Uli, Kang Aci, Kang Aldo, Kak Sela, Kak Rina, Kak Herdin, Kak Andi Yusmana, dan Kak Dede. Nanti akan segera di top up ya, saldo link aja. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, sudah dibuka. Silakan Kak Zaki untuk diambil fotonya. Kalian silakan. Siap teman-teman, mohon izin silakan nyalakan kameranya. Pastikan dengan gaya terbaik.
Yang belum mandi, cuci muka dulu. Oke, screen yang pertama, siap. 1, 2, 3. Oke, mohon ditahan dulu. Kita pindah ke teman-teman yang di screen yang kedua. Kita coba, wah Pak Muji senyumnya luar biasa. Siap. Screen yang kedua. Wah, teman-teman kisah ramai ya ternyata. Ya. Kang Cumi, kacamata. Kang Cumi di mana Kang Cumi? biar kelihatan di balinya. Oh iya, iyalah. Wih, Cumi gabung nih. Luar biasa. Screen yang ketiga. Oh, saya baru tahu Aldo yang mana. Halo Aldo. Oke Mas Ito, silakan dilanjut. Aldo udah jadi anggota kita belum? Itu dia pertanyaan Aldo. Silakan Mas Ito. Oke, Kak, terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Kita berharap Kisel semakin digital, semakin memberikan SHU bagi kita yang besar. Dan teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung. Tadi setelah pemaparan KUU tadi sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Kak. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Kak Uyo, terima kasih Kak Cumi, Kak Indro, Kak semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Kak. Terima kasih. Makasih Kak Ito. Terima kasih semuanya Kakak.